Nah disitulah gue ngalamin Tuhan luar biasa gitu, sampai gue melihat sesuatu yang kayaknya gak normal gitu buat orang-orang, tapi buat gue itu keren banget gitu ya. Gue tuh melihat cahaya putih lo tau cahaya putih, dan gue melihat bayang hitam. Shalom anak-anak muda, kembali lagi di channel gua Auto Kristen. Teman-teman, gua kali ini mau bikin konten tentang lahir baru. Nah, dan gua juga akan mengajak beberapa teman-teman gua anak youth yang banyak banget di luar sana untuk ikutan gabung cerita tentang lahir barunya mereka. Dan gua percaya bahwa ini akan jadi berkat buat kalian semua, buat anak-anak muda atau mungkin buat orang tua juga gitu. Dan memang itu juga tujuan saya, supaya video ini, cerita ini, kesaksian ini jadi berkat dan jadi motivasi buat teman-teman di luar sana. Nah, ada juga beberapa pertanyaan yang memang sengaja saya siapin biar terarah ya biasanya. Karena biasanya anak muda kalau cerita ya gitu ya, suka gak terarah. Tapi kalau dibikin pertanyaan pasti terarah. Nah, pertanyaan dari pertama. Puji Tuhan sih saya Kristen dari lahir ya. Gitu ya, Kristen turunan gitu. Walaupun mama saya dulu bukan Kristen sebelum nikah ya, tapi setelah nikah jadi Kristen. Nah puji Tuhan saya Kristen. Tapi ya begitulah ya, Kristen KTP ya, Kristenan gimana ya. Gitulah kira-kira. Pergaulan gua ya di keluarga, waduh kacau nih. Keluarga gua nggak akur sama adik gua. Tapi itu dulu lah, zaman masih sekolah. Sekarang sih puji Tuhan ya, gue akur dari yang bontot sama yang paling abang gue yang pertama. Ya meski ada berantemnya tapi biasa lah gitu, nggak kayak dulu. Berantemnya juga biasa lah. Berantem bukannya berantem bagaimana gitu. Gue sama keluarga gue puji Tuhan, keluarga gue harmonis ya. Kita saling banyak membantu. Ya walaupun di tengah kekurangan kita, tapi kita tetap menjadi keluarga yang bahagia. Nah itulah keluarga gue. Di tongkrongan gue puji Tuhan sekarang jauh lebih baik ya, karena mungkin gue juga udah banyak berubah ya. Yang dulu biasa ngomong monyet gitu ya, sekarang gue manggil kawan bro gitu. Dulu mah nyantet aja ya gitu. Sekarang puji Tuhan sudah banyak hal yang gue praktikkan, mulai dari bahasa, tata bahasa, bagaimana bergaul yang baik ya. Jadi gue sama kawan gue kesel-keselnya sama kawan gue tetap manggil bro atau namanya dia, gue nggak akan pernah manggil dia monyet dan lain-lain lah. Kalau kawan gue sampai sekarang masih sering aja manggil gue bego, tolol ya. Mereka merasa itu lebih biasa ya, karena memang dari dulu kita begitu. Tapi puji Tuhan gue nggak seperti itu, gue tetap ngasih feedback yang benar, feedback yang baik. Itulah teman gue sekarang. Ya sejak gue lahir baru itu SMP, kelas 3 SMP ya. Ya kelas 3 SMP. Disitulah gue mulai sungguh-sungguh gitu, yakin banget Yesus Tuhan gitu, Yesus Juru Selamat gitu. Dan gue nggak main-main tentang pernyataan gue ini gitu, karena ya itu yang gue alamin, itu yang gue lihat. Nah, dulu kan awal-awal ya masih dibilang rajin apa, baktian ya kalau dulu ya. Kalau gua dulu sebut kebaktian, kalau misalnya ya sekarang juga masih disebut misalnya kebaktian sih. Tapi untuk di gereja gua sekarang itu disebutnya ini apa, base camp. Tapi sekarang udah ganti juga sih namanya, Bless Community ya. Itulah komunitas gua sekarang ya. Tapi kalau dulu ya kebaktian. Ya terbilang gue masih rada-rada rajin lah, tapi rajin ya karena gue gak punya teman lagi. Ya orang Kristen gitu ya, orang Kristen tuh jarang temennya lah gitu, kecuali lu sesama Kristen gitu. Nah ya waktu SMP ya suka datang kebaktian, tapi ya lu tau lah anak muda lah, kalau nggak bercanda ya ngantuk gitu. Jadi kebaktiannya kebaktian sekedar cari kesibukan, rutinitas supaya ketemu teman-teman. Tapi ada momen dimana gue tuh
datang dengan polosnya gitu ya, datang. Kemudian gue ikutin kebaktian seperti biasa, terus gue doa sungguh-sungguh, gue penyembahan sungguh-sungguh. Nah disitulah gue ngalamin Tuhan luar biasa gitu, sampai gue melihat sesuatu yang kayaknya nggak normal gitu ya buat orang-orang, tapi buat gue itu keren banget gitu ya. Gue tuh ngelihat bayangan, bukan bayangan, cahaya putih lo tau cahaya putih, dan gue ngeliat bayangan hitam, dan gue ngerasa bayangan hitam itu gue gitu. Nah gue tuh kayak dirangkul sama cahaya putih itu menuju ke cahaya, gimana ya? Nah itu yang gue lihat gitu dalam doa gue waktu itu. Nah tapi dalam posisi gue berdoa itu gue juga nangis gitu, gue nangis mewek bener-bener gimana ya, nangis terseduh-seduh gitu. Gue kayak rasanya dosa gue banyak sekali di waktu itu gitu. Itulah yang gue alamin gitu. Nah singkat cerita setelah selesai berdoa, hati gue tuh damai banget, kayaknya gue riang banget, hati gue tuh kayaknya bahagia banget, gue kayak tuh mau teriak gitu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan. Gue tuh kayaknya keriangan gitu waktu itu. Ya pokoknya gue waktu itu sukacita banget lah gitu. Zaman gue lahir baru itu luar biasa, momen luar biasa. Kadang-kadang gue pengen ngulang lagi itu, tapi ya lahir baru sekali doang. Banyak gue ya. Memang sih setelah lahir baru gue juga ada jatuh bangunnya juga. Gue nggak langsung serta-merta naik rohani gue gitu. Karena kan dulu gue nggak terlalu mikirin lah soal karakter, soal attitude, sifat gitu ya. Cuman yang waktu gue sadari, waktu gue lahir baru ya luar biasa sukacita yang gue alami gitu. Nah, kenapa gue sekarang semakin yakin ya? Karena banyak perubahan yang gue alamin ketika gue benar-benar mau mencari Tuhan gitu ya, mau benar-benar mempraktekkan firman Tuhan dalam hidup gue gitu. Seperti gini, waktu itu gue berusaha banget untuk berhenti ngerokok ya. Gue susah payah setengah mati ya, badan gue sampai menggigil, kedinginan gitu, di tengah-tengah pergaulan yang dimana gue tidak ada yang support gue belasin. Gue belum punya cewek, jomblo lagi gue gitu ya. Orang tua gue juga masih nggak ngerti gitu tentang perubahan karakter. Tapi ya gue nggak nyalain orang tua gue tetap luar biasa. Nah, tapi tetap gue berusaha ngalamin Tuhan. Gue mau berusaha bertobat buat Tuhan, gue mau berusaha berubah buat Tuhan. Gue berdoa, gue puasa gitu, benar-benar puasa teduh. Pokoknya hal-hal kerohanian yang biasa orang Kristen lakukan, gue lakukan gitu. Sampai akhirnya puji Tuhan, gue berhasil berhenti merokok. Di tengah-tengah pergaulan yang notabene masih merokok, gue sudah berhenti merokok. Puji Tuhan, gue dengan susah payah, memang gak gampang, tapi Tuhan nyatakan kekuatannya gitu ya. Tuhan curahkan kekuatan dalam hidup sehingga gue berhasil. Dan ada firman Tuhan juga yang nguatin gue gitu ya. Waktu itu gue tuh kepikiran soal cara berhenti ngerokok ya. Emang agak lucu ya gitu. Tapi Tuhan cuman ngomong kayak gini, ikutlah aku. Kata-kata itu yang paling terngiang di kuping gua, padahal gua sendiri masih jarang baca Alkitab waktu itu. Tapi karena gua polos aja, jalan aja, ya udah gua gerak aja gitu. Gua emang udah suka doyan terobos ya dari masa muda. Gua jalanin aja gitu. Akhirnya gua nggak bergaul dengan teman-teman gua join teman-teman gua join rokok. Bahkan gua lebih baik nggak punya duit gitu ya supaya gua nggak beli rokok. Puji Tuhan ya gitu. Gua coba memahami juga firman Tuhan tentang ikutlah aku. Ya gue pelajari beberapa hal gitu tentang pengetahuan bagaimana berhenti ngerokok, bagaimana mempertahankan kesabaran untuk tidak merokok gitu ya. Ya puji Tuhan gue berhenti merokok. Dan buat gue itu amazing banget, gue bisa berubah gitu ya. Ternyata bener ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, lu pasti bisa, lu pasti berhasil. Nah, momen itulah yang membuat gue semakin tambah yakin sama Tuhan gitu. Sebenarnya banyak lagi cerita ya gitu, cuman ini aja lah gitu. Itu aja berhenti ngerokok gitu. Supaya teman-teman di luar sana mungkin yang mau berhenti ngerokok, nah dengerin cerita gue, lakuin, pasti lu bisa. Walaupun lu sendiri, gak ada teman lu, gak ada orang Kristen di tengah-tengah lu, gak ada pendeta, gak ada pembimbing. Tapi ketika lu ngandelin Tuhan seutuhnya, lu dengan Tuhan aja gitu ya, lu pasti bisa. Kebiasaan orang Kristen ya, kadang setelah bertumbuh ya udah lahir baru bertumbuh tapi gak ada kegiatan rohaninya.
gitu. Nah kalau gue mensiasatinya, gue cari gereja, gue cari pembimbing. Nah gue belajar beberapa hal pelayanan gitu, gue belajar dari pembimbing gue belajar berkomunitas gitu ya. Ya sampai akhirnya gue ngerti kegiatan apa yang benar, kegiatan apa yang harus dilakukan, kegiatan apa yang harus diperbaiki, kegiatan apa yang benar-benar harus dipertahankan gitu ya. Karena kegiatan yang baik itu perlu juga dipertahankan teman-teman. Nah itu semua gue lakukan di komunitas, di pelayanan, di kerjaan gitu. Dan di kehidupan gue sehari-hari gitu ya. Gue juga melakukan roh kris ya ke beberapa sekolah gitu ya. Ada sekolah yang gue jangkau gitu ya, yang gue didik lah gitu. Ada sekolah, ada 2, 3, 4, ada 4 atau 5 ya gitu yang gue jangkau, yang gue didik gitu. Karena gue punya hati ya gitu untuk mereka, untuk anak-anak muda ya gitu. Nah itu kegiatan-kegiatan seperti itu yang gue lakukan. Tapi gue juga kerja kok, gue juga driver online, gue juga guru gitu ya, gue juga pembina di gereja ya, puji Tuhan ya. Gue dipercayakan untuk membimbing anak-anak yang gue pahami sebagai anak Tuhan. Ketika kita memang benar-benar sungguh-sungguh mengenal Yesus, maka kita banyak melepaskan sesuatu yang tidak benar. Maka kita banyak melepaskan sesuatu yang sia-sia gitu. Kita banyak melepaskan itu semua hanya untuk supaya kita hidup lebih benar lagi waktu kita di dalam Yesus, waktu kita dalam Kristus gitu. Itu yang gue pahamin gitu ya, karena gue ngalaminya seperti itu gitu. Pengenalan kita terhadap Kristus akan lebih leluasa memberi kita tuh pengaruh, memberi banyak pengaruh, karakter, hikmat, solusi, pemahaman, pengertian. Yang gue alami sih itu ya gitu teman-teman. Gue yakin deh teman-teman yang di luar sana yang bertumbuh juga pasti ini juga ngalamin ini. Nah kalau saran gue ya pertahankan dan kembangkan gitu. Nah itu aja teman-teman yang mau gue bagiin ke kalian. Nantikan video berikutnya karena banyak anak-anak youth yang mau kesaksian di channel gue, dan gue yakin dan percaya itu jadi berkat juga buat kalian anak-anak youth. Oke teman-teman, itu aja. No toxic, tetap asik. God bless you.